Manuver kaum munafik pada Ghazwah Al-Muraisi. Tahun ketiga Hijriah, kawasan Gunung Uhud menjadi saksi pertempuran antara umat Islam melawan kaum musyrikin Mekah. Pertempuran itu awalnya berjalan baik bagi umat Islam, hingga kemudian unit pasukan pemanah melanggar perintah Nabi Muhammad. Kekalahan umat Islam dalam pertempuran di Uhud mendatangkan keberanian beberapa suku untuk melawan Madinah. Sebelumnya, suku-suku ini sempat menciut nyalinya setelah kemenangan umat Islam di Lembah Badar. Qadid dan Aswan, kawasan yang berada pada perlintasan antara Madinah dan Mekah. Disitulah tinggal Bani Al-Mustaliq, turunan dari suku Khuza'ah yang berasal dari Yaman. Perkampungan suku Khuza'ah menyebar sepanjang jalur Mekah dan Madinah. Antara Mar ad-Dhahran yang berjarak sekitar 30 km dari Mekah hingga Al-Abwa yang terpaut 37 km dari Madinah. Pemukiman Bani Al-Mustaliq terletak di tengah-tengah perkampungan suku Khuza'ah. Meskipun belum memeluk Islam, suku Khuza'ah tidak pernah bermusuhan dengan Nabi Muhammad maupun kaum muslim. Leluhur Nabi Muhammad dengan leluhur suku Khuza'ah masih terjalin kekerabatan. Bani Al-Mustaliq memulai permusuhan dengan umat Islam dengan keberpihakan mereka kepada musyrikin Mekah dalam perang Uhud. Keberanian mereka terhadap Madinah semakin menjadi-jadi setelah menang dalam pertempuran. Beberapa waktu kemudian, Madinah mendengar adanya desas-desus tentang rencana penyerbuan dari Bani Al-Mustaliq. Al-Harith bin Abi Dhirar, pemimpin Bani Al-Mustaliq, dengan bantuan beberapa klan Arab lainnya, telah berkomplot untuk menyerang Madinah. Desas-desus itu direspon Nabi Muhammad SAW dengan mengirimkan Buraidah Al-Hashib untuk meneliti kebenarannya. Buraidah berhasil menyusup ke perkampungan Bani Al-Mustaliq dan bertemu langsung dengan Al-Harith. Buraidah melaporkan kepada Nabi Muhammad kebenaran rencana penyerbuan oleh Al-Harith. Nabi Muhammad pun memutuskan menyerang mereka terlebih dahulu. Terlebih lagi atas dasar keberpihakan Bani Al-Mustaliq kepada musyrikin Mekah pada perang di Gunung Uhud. Pertimbangan lainnya adalah Bani Al-Mustaliq menguasai rute perjalanan yang menghubungkan Madinah dengan Mekah. Jika tidak segera diatasi secepatnya, Bani Al-Mustaliq berpotensi menghalangi pergerakan umat Islam menuju Mekah. Beberapa riwayat menyebutkan waktu yang berbeda-beda mengenai keberangkatan Nabi Muhammad memimpin Ghazwah ke Bani Al-Mustaliq. Pendapat terkuat menuliskan bahwa Nabi Muhammad memulai perjalanannya pada tanggal 2 Sya'ban tahun ke-5 Hijriah. Riwayat yang ada juga tidak menyebutkan dengan pasti berapa jumlah personil yang berangkat. Dalam rombongan umat Islam terdapat beberapa orang munafik yang sebelumnya tidak pernah turut serta dalam pertempuran yang dipimpin Nabi Muhammad. Pergerakan umat Islam dari Madinah segera terdengar oleh Al-Harith. Dia memerintahkan seorang mata-mata memantau pergerakan pasukan muslim yang semakin mendekat ke wilayahnya. Mata-mata yang dikirim Al-Harith tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Kabar penangkapan mata-mata ini membuat gentar Al-Harith. Beberapa klan yang mendukungnya memilih mundur dari persekutuan. Sementara itu, rombongan Nabi Muhammad sampai di sebuah mata air yang bernama Al-Muraisi. Dari sinilah ekspedisi yang dipimpin oleh Nabi Muhammad ini dikenal sebagai Ghazwah Al-Muraisi. Pertempuran dimulai dengan saling menyerang menggunakan anak panah pada kawasan sekitar mata air. Perlawanan Bani Al-Mustaliq berakhir setelah Nabi Muhammad memerintahkan serangan menyeluruh mengerahkan semua personil yang ada. Puluhan anggota Bani Mustaliq menjadi tawanan perang. Pasukan muslim juga mendapatkan banyak sekali harta pampasan perang. Riwayat lainnya juga mencatat bahwa tidak terjadi pertempuran di mata air Al-Muraisi. Al-Harith dan Bani Al-Mustaliq seketika melarikan diri ketika pasukan muslim datang ke wilayah mereka. Setelah memastikan tidak ada perlawanan dari Bani Al-Mustaliq, Nabi Muhammad dan rombongannya kembali ke Madinah. Pada perjalanan kembali inilah kaum munafik mulai berulah. Perilaku kaum munafik ini didokumentasikan dalam surat At-Taubah ayat ke-47. Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka. Dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka
di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di antara kamu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Pada perjalanan itu terjadi pertengkaran antara Jahjah Al-Ghifari dengan Sinan bin Wabar. Pertengkaran itu mempersoalkan tentang perolehan air. Pertengkaran dua orang itu hingga membawa-bawa dua kelompok utama umat Islam, yaitu Muhajirin dan Ansor. Jahjah berasal dari kaum Ansor dan Sinan berasal dari Muhajirin. Melihat pertengkaran itu, Nabi Muhammad segera menegur dengan tegas. Apakah ini ajakan ala jahiliyah, sedangkan aku masih berada di tengah kalian? Tinggalkan itu, karena ia beraroma busuk. Pertengkaran dan teguran Nabi Muhammad itu didengar oleh Abdullah bin Ubay. Selama ini dia dikenal sebagai kaum munafik atau yang memang diragukan ketulusannya untuk memeluk Islam. Pertengkaran itu menjadi kesempatan Abdullah bin Ubay untuk memperkeruh suasana. Dengan berpura-pura marah, Abdullah bin Ubay berbicara kepada kaum Ansor. Apakah mereka telah melakukan apa yang kita khawatirkan selama ini? Mereka membenci kita dan telah demikian banyak bermukim di negeri kita. Demi Allah, kita dengan mereka seperti ungkapan, engkau menggemukkan anjingmu lalu dia menerkammu. Demi Allah, kalau kita kembali ke Madinah, pastilah orang-orang mulia akan mengusir orang-orang hina. Seseorang remaja bernama Zaid bin Arqam mendengar perkataan Abdullah bin Ubay. Dia kemudian menyampaikan hal tersebut kepada pamannya dan diteruskan kepada Nabi Muhammad. Umar bin Khattab yang berada di dekat Nabi Muhammad seketika meminta izin untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Nabi Muhammad menolak permintaan Umar dan memperingatkannya. Bagaimana kalau ada orang berkata, Muhammad membunuh sahabatnya? Tidak, tetapi mari kita berangkat meninggalkan tempat ini. Keberangkatan secara mendadak itu membuat beberapa sahabat bertanya-tanya. Nabi Muhammad yang mendapatkan pertanyaan dari Usaid bin Khudair menjawab, Tidakkah engkau mengetahui apa yang diucapkan rekanmu? Engkaulah, wahai Rasul, jika engkau mau yang akan mengusirnya dari Madinah. Engkaulah yang mulia dan dialah yang hina. Bersikap bijaklah terhadapnya. Allah telah membawamu kepada kami sebagai pemimpin. Kaum Ibnu Ubay telah menyiapkan untuknya permata-permata mahkotanya. Dia memandang engkau telah merebut kerajaannya. Mendengar bahwa ucapannya telah diketahui oleh Nabi Muhammad, Abdullah bin Ubay bersumpah bahwa dia tidak pernah mengatakannya. Dia bersumpah di depan Nabi Muhammad. Beberapa orang dari kaum Ansor kemudian menganggap bahwa Zaid bin Arqam telah salah dengar. Zaid bin Arqam sangat terpukul mendengar perkataan itu. Namun Allah membela Zaid dengan menurunkan surat Al-Munafiqun ayat ke-8 dan langsung dibaca oleh Nabi Muhammad. Mereka berkata, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui. Setelah membacakan surat Munafiqun ayat ke-8, Nabi Muhammad menyampaikan kepada Zaid bin Arqam, Allah telah membenarkanmu. Meskipun demikian, Nabi Muhammad hanya membiarkan perilaku Abdullah bin Ubay. Beliau memahami bahwa masih terdapat sisa-sisa permusuhan serta pengaruh dari perang berlarut-larut antara suku Khosraj dan suku Aus. Nabi Muhammad lebih mengutamakan untuk menjaga persatuan umat Islam. Abdullah bin Ubay memiliki seorang anak laki-laki yang juga bernama Abdullah. Namun tidak seperti ayahnya. Sang putra merupakan seorang muslim yang taat dan setia kepada Rasul Allah. Ketika rombongan Nabi Muhammad sampai di perbatasan Madinah, putra Abdullah bin Ubay turut menyambut dan kemudian menghunuskan pedangnya kepada ayahnya. Demi Allah, engkau tidak boleh beranjak dari tempat ini sampai diizinkan oleh Rasulullah SAW. Dialah yang mulia dan engkaulah yang hina. Nabi Muhammad menegur sikap putra Abdullah bin Ubay dan memerintahkan melepas ayahnya. Kalau engkau bermaksud membunuhnya, maka perintahkanlah aku yang melakukannya. Nanti ku antar kepalanya kepadamu.
Bagaimanapun, Nabi Muhammad melarang seorang anak bersikap tidak baik kepada ayahnya. Hal ini sebagaimana tertulis dalam surat Al-Luqman ayat ke-15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Yudi Toto, narator Dia Rashid Putra, musik Agus TM, editor Anggit Febrila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastadi Sentra Media.